Kenapa teriak-teriak? Ah, cuma segini bajunya. Sampai sekarang belum selesai dicuci. Kamu mau ngapain? Pergi ambil air. Aku bilang sama kamu, hari ini kerjanya banyak, gak bakal kelar. Kamu jangan harap bisa makan. Aku akan membuatmu kelaparan. Dengar tidak kamu? Dengar tidak? Aku akan sampai mati. Ayah, ibu, kalian di mana? Bajingan liar. Ibumu dipaksa masuk ke rumah bordil. Tidak akan pernah kembali lagi. Kamu masih ingin bertemu ibumu. Hayalan. Ayah dan ibu. Aku sangat merindukan kalian. Tunggu sebentar. Aku lihat dulu. Apa yang kamu pegang di tangan? Aduh. Liontin Giok. Bahan ini terlihat cukup bagus. Ini milikku. Ini milikku. Kembalikan padaku. Aku kembalikan padamu. Itu milikku. Kenapa kamu yang mengembalikannya? Aduh. Kamu anak nakal? Kamu malah menggigitku. Dasar bajingan. Hei, kamu masih sok jago ya? Kamu berani. Aku pukul kamu dengan es. Apa yang kamu lakukan? Xiao Bao. Oh, ternyata kamu memang pria liar Ibu Sumania. Tidak kusangka, kamu malah datang sendiri. Benar-benar bagus. Aku akan membereskanmu nanti. Kamu membereskan aku, HMPH. Sayang. Cepat buka matamu dan lihat. Ayah sudah kembali mencari kamu. Ayah. Aku sudah es, kan? Bauer tahu. Hanya dengan es. Kamu bisa melihat orang yang ingin kamu lihat. Kamu belum es. Di dunia ini. Tidak ada orang yang bisa membuatmu es. Kamu pasti akan baik-baik saja. Iya. Ini panas. Kamu benar-benar ayah, kan? Aku benar-benar ayahmu. Aku sudah pulang. Ayah. Kenapa selama bertahun-tahun tidak pernah datang mencari Xiao Bao? Bauer sangat ingin seperti anak-anak lain. Ada juga seorang ayah. Bukan ayah yang salah. Ayah membuatmu merasa tersinggung. Ayah. Ibu diculik oleh orang jahat. Aku mau ibu. Tenang, Xiao Bao. Naik gunung berapi turun ke neraka. Ayah pasti akan menemukan ibu. Percayalah padaku. Setelah kamu bangun, ibu akan muncul. Sayang. Tuan kecil sedang sakit parah. Perlu segera dibawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Suruh Shentu datang. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran dengan baik, bajingan ini. Ya. Kau mau apa? Aku beritahu kau. Aku orangnya Jiang Daxiao. HMPH. Bagaimana? Bajingan kecil. Kau mau bagaimana? Katakan, di mana Sumanyan? Dasar bajingan. Kau sedang dalam masalah besar. Kau memukulku. Jiang Daxiao, aku akan mencabik-cabik tubuhmu, membuangmu ke tempat sampah untuk dimakan anjing. Tuan Muda Jiang. Yang mulia, itu yang dia katakan. Keluarga Jiang sangat berkuasa di Jiangcheng, menguasai segalanya. HMPH Hum, kalian takut, kan? Ah, kalian memang takut, kan? Baik-baiklah, sujud 3 kali untukku. Mungkin, aku akan membela kalian, di depan Tuan Jiang. Kalau tidak, kalian. Belum lahir pun sudah buat aku sujud. Ngapain sombong banget? Apa? Ah, kalian berdua sekarang ikut aku, ke rumah Jiang Daxia. Ayo pergi. Shentu, bawa dia masuk untuk melonggarkan tulangnya. Untuk apa? Baik, kalian mau apa? Aduh. Pergi. Untuk apa? Hei, apa yang kamu lakukan? Aduh. Jangan pukul aku. Aku tidak tahu tentang ini. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Jangan pukul saya. Semua karena si Jiang Daxia. Bukan Jiang Daxia. Itu. Penjahat itu yang menyuruh saya. Saya tidak tahu apa-apa. Jangan pukul saya lagi. Yang mulia, wanita beracun ini sepertinya tidak tahu posisi Sumanyan. Kalau begitu, gerakan seluruh kota, gali sampai 3 kaki ke bawah, harus ditemukan. Ya. Kalau begitu, bagaimana dengan wanita beracun ini? Antarkan dia pergi. Mau kemana? Penjara. Manyan. Tunggu aku. Aku tidak mau ke penjara. Barang hari ini pasti tepat waktu. Langsung diatur oleh Tuan Muda. Yang menawar harga tertinggi dapat. Mengerti?
Bibi Feng, itu tidak mungkin benar-benar Sumanyan, kan? Dia itu wanita cantik yang sangat manja. Apakah Tuan Jiang benar-benar tega? Ah, ada apa dengan wanita cantik itu? Tolong beritahu saya rahasianya. Apakah itu benar-benar Sumanyan? Jika memang benar, berapapun harganya aku rela bayar. Apakah itu Sumanyan? Kalian nanti juga akan tahu. Aku jamin kalian tidak akan menyesal. Hei, keluarga Su memang benar-benar lemah. Sumanyan sudah seperti ini. Keluarga Su juga tidak berani muncul. Keluarga Su itu apa sih? Tuan muda Jiang menginjak kaki. Keluarga Su sampai kencing ketakutan. Aku tawar 5.000. Hari ini Sumanyan milikku. 5.000 mau dapat Sumanyan. Memikirkan hal baik apa? Saya tawar 10.000. 30.000. Saya tawar 100.000. Saya lihat siapa yang berani saingi saya hari ini. 100.000. Kamu benar-benar dermawan. Kamu tidak takut dengan ibu harimau di rumahmu, mencari masalah denganmu. Apa urusanmu? Lagi pula, bisa mendapatkan Sumanyan. Meski hidupku berkurang sebulan, aku rela. Jangan ribut. 100.000. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? Saya tawar 1 juta. Hari ini jangan ada yang berani menyentuhnya. Tuan ini. Wajah Anda terlihat asing. Apakah Anda benar-benar bersedia mengeluarkan 1 juta? Tidak. Bukan hanya sehari. Mulai sekarang hari dan malamnya. Dari kehidupan ke kehidupan. Semua milikku. Mulai sekarang hari dan malamnya. Dari kehidupan ke kehidupan. Semua milikku. Tuan. Apa yang Anda katakan? Hanya untuk hari ini saja. Mulai sekarang. Kita tidak punya hak untuk mengatur Sumanyan. Kalau kamu benar-benar suka, pergi saja temui Jiang Dashao. Aku akan menemui Jiang Tianqi. Sebaiknya kamu jangan menghalangiku. Uangnya di mana? Shentu, ambil uangnya. Menghabiskan 1 juta untuk mencari seorang wanita. Sumanyan benar-benar beruntung. Kalau kamu berani mengambilku, ini adalah uang kertas untuk orang mati. Benar sekali. Ini semua. Itu adalah uang kertas yang dibakar untukmu. Kau binatang ini. Kau mau ngapain? Kalau kau mendekat lagi, aku akan tunjukkan padamu. Wanita secantik ini. Murah bagi para bodoh itu. Sebelum mereka datang, aku akan coba rasa kamu dulu. Kamu binatang. Kamu mau ngapain? Kalau kamu mendekat lagi, aku akan tunjukkan es padamu. Kalau kamu mau es, seharusnya sudah es dari dulu. Ngapain harus nunggu sampai sekarang? Kamu pasti tidak tega pada si kecil yang sedang sakit itu. Sekarang, pasti dia sedang kelaparan. Tolonglah, aku mohon, jangan sakiti dia. Berikan dia makan. Aku benar-benar mohon. Kalau kamu mau anakmu makan daging, sangat mudah. Ini hanya urusan aku bilang saja, tergantung kamu. Berperilaku seperti apa? Kamu mau aku lakukan apa? Katakan saja. Ikat pinggangnya terlalu kencang. Tolong bantu aku buka ikat pinggangnya. Kamu tidak mau. Malam ini, biarkan anakmu meneteskan air mata. Jangan. Aku akan buka. Kalau aku buka, ya sudah. Bajingan. Menyan, kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Tian Yu. Menyan, beberapa tahun ini kamu sudah banyak menderita. Kamu masih ingat untuk kembali. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu tahu bagaimana kami menjalani hidup, kan? Nah, jadi kamu memang pria liar itu? Ya, akhirnya ketemu juga kamu. Kalau Tuan Jiang tahu, pasti dia sangat senang. Ah, bos. Orang di luar sudah diurus. Bagaimana dengan anak itu? Berani tidak hormat pada wanitaku. Kastrasi dia. Ya. Tuan muda, Sumanyan dan anak haram itu telah diselamatkan orang lain. Siapa yang berani sebesar ini, sampai berani mengganggu keluarga Jiang kami? Orang bawahannya bilang, itu pria liar milik Sumanyan yang kembali. Namanya Cehu Tianyu. Aku sedang mau mencari dia. Membuatku dipandang aneh oleh seluruh kota Jiang. Dipasangi topi hijau. Tuan muda, saya rasa tidak perlu terburu-buru. Bajingan kecil itu bekerja di rumah sakit swasta yang diinvestasikan oleh keluarga Jiang kita. Bagaimana kalau kita langsung saja? Ibu, bagaimana anaknya? Manyan, kamu sudah kembali. Orang-orang keluarga Jiang tidak menyakitimu, kan? Tidak apa-apa. Aku diselamatkan oleh Tianyu. Bibi, sudah lama tidak bertemu.
Kamu pulang untuk apa? Kamu belum cukup menyusahkan mama-menku. Pergi dari sini. Aduh, kenapa ribut-ribut? Ini rumah sakit. Tolong tenang. Siapa di antara kalian keluarga Su Xiaobao? Saya adalah ibu dari anak itu. Bagaimana kondisi anak sekarang? Kondisinya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Kondisinya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Golongan darahnya sangat langka. Yaitu golongan darah panda 1:1. Rumah sakit kami sama sekali tidak punya cadangan. Perawat menggunakan darah saya. Kalian kira darah siapa? Bisa sembarangan dipakai. Harus cek golongan darah dulu. Gunakan darah saya. Saya punya golongan darah langka panda. Kalau begitu, kamu yang akan diambil darahnya. Tuan Chu. Kita mulai sekarang. Bagaimana hasilnya? Kepala rumah sakit. Sudah diambil 2000 ml. Orangnya sudah hampir pingsan. Nah, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu yang telah menyinggung orang yang tak seharusnya. Kalau begitu darah ini, hubungi pembeli luar negeri saja. Bagaimanapun itu darah panda 1:1. Harganya tidak sedikit loh. Kepala rumah sakit. Bagaimana dengan penyakit anak laki-laki itu? Apakah kita masih akan mengobatinya? Mengobati apa coba? Jiang Daxiao sudah memberi perintah. Anggap saja operasi gagal. Tangani sebagai kematian akibat kecelakaan. Masih bengong apa lagi? Lanjutkan sedot untuk saya. Kepala rumah sakit. Sudah lebih dari setengah jam disedot. Dia tidak mungkin sudah. Kamu takut apa? Kalau terjadi apa-apa, keluarga Jiang yang akan menanggung. Mereka sudah memberikan kita investasi puluhan juta. Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, bukankah kita bahkan lebih buruk dari anjing? Pukul. Pukul aku dengan keras. Kalau begitu, baiklah, dekan. Ah. Bangkit dari kematian. Apa yang kalian katakan tadi? Aku sudah mendengar semuanya. Sungguh tidak kusangka. Sebuah rumah sakit bisa melakukan hal seperti ini. Kamu. Orang normal yang diambil darah sebanyak itu. Bagaimana mungkin tetap sadar? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Darahku, kau hisap selama 3 hari 3 malam pun takkan habis. Sebenarnya kau siapa? Bagaimana bisa energi dan darahmu begitu kuat? Apa mungkin? Apa mungkin kau? Seorang master bela diri agung. Guru besar. Aku membunuh guru besar. Seperti membunuh anjing. Cepat panggil orang. Keluarga memukul orang. Cehu Tianyu, kau mau apa? Kenapa kau sampai memukul kepala rumah sakit? Tianyu. Penyakit Xiaobao masih bergantung pada mereka. Jangan sampai membuat marah direktur. Lihat ini. Kalian lihat, siapa saja ini. Seharusnya dokter itu penuh kasih. Aku cuma ingin mengambil darahnya lebih banyak, untuk berjaga-jaga. Siapa yang tahu? Kamu ini bencana. Kamu bahkan memukul kepala rumah sakit. Kamu memang tidak ingin hidup. Aku mendengar dengan jelas. Dialah yang ingin membunuhku. Mereka juga tidak akan menyelamatkan Xiao Baoer. Rumah sakit ini. Dia hanyalah boneka keluarga Jiang. Kepala rumah sakit. Apakah benar begitu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengobati dan menyelamatkan nyawa. Itu adalah tugas rumah sakit kami. Orang ini memang bajingan. Tidak tahu berterima kasih. Keluarga kalian ini ya. Saya sudah tidak bisa melayani lagi. Pindah rumah sakit saja. Hei. Kepala rumah sakit. Tolong jangan marah. Orang ini memang gila. Jangan dibalas dengan sikap yang sama. Masih ngapain? Cepat ke sini dan minta maaf. Lihat itu kan. Dia sama dokter. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Masih mau aku yang mengobati dia. Hari ini kalau dia tidak bersujud minta maaf padaku. Jangan berharap bisa menyembuhkan anakmu. Cehu Tianyu, berlutut dan minta maaf. Anggap saja demi Xiao Bao. Oke, aku memohon padamu. Mereka menyakitiku. Tapi aku harus berlutut dan minta maaf. Xiao Bao masih terbaring di ruang gawat darurat, sedang menunggu untuk diselamatkan. Sudah bertahun-tahun. Kamu berhutang banyak pada Xiao Bao. Apakah tidak bisa sekadar berlutut sekali? Aku bisa berlutut. Tapi hari ini sekalipun aku berlutut, mereka juga tidak akan menyelamatkan Xiao Bao. Menyelamatkan atau tidak itu urusan rumah sakit. Bersujud atau tidak itu urusanmu. Manyan. Kau sudah lihat jelas wajah asli pria ini, kan? Faktanya sudah ada di depan mata. Dia memang orang yang tidak bisa diandalkan. Dia rela membiarkan Xiao Bao pergi ke es. Bersujudlah. Baik. Kalau begitu aku berlutut. Hari ini kau membuatku berlutut. Kau akan menyesal hidup di dunia ini. Tidak ada sedikit pun ketulusan. Sujudlah padaku. Kepala rumah sakit. Itu, anak laki-laki itu, sepertinya sudah tidak kuat lagi. Xiao Bao. Kenapa terburu-buru? Dia memang sudah dalam kondisi kritis. Ditambah lagi dengan kekurangan gizi jangka panjang. Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah dianggap sebagai keajaiban.
Aku pergi lihat, kepala rumah sakit. Maaf merepotkan. Orang yang tidak berguna dan malah bikin masalah. Memanggilmu sampah saja sudah terlalu menghargaimu. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yang mulia. Tuan kecil akan diselamatkan.
Aku masih belum terbiasa. Zilin. Hati Manyan akan kamu taklukkan. Teruskan usahamu. Bibi mengawasi kamu. Bibi. Bukankah itu Chu Tianyu? Memang benar dia, Chu Tianyu. Orang ini kenapa selalu muncul lagi? Dia datang ke Villa Jin Xiu buat apa? Ini tempat tinggal orang kaya raya. Dia datang ke sini. Mungkin mau mencuri barang, ya? Ayah. Menyan, kalian juga di sini. Zilin akan membawa kita berkeliling Jin Xiu Shan Zuang. Sekalian membicarakan pernikahan Manyan. Kenapa kamu di sini? Paman, Bibi, ini rumahku. Apa? Rumahmu. Ini adalah Villa Jin Xiu. Kamu tahu betapa mahalnya kastil ini. Aku beritahu kamu. Villa ini, setara dengan 100 villa mewah terbaik di Jiangzhou. Minimal harganya sekitar 10 miliar. Oh, lalu, ngapain bercanda? Kamu pasti disuruh membersihkan toilet oleh pemilik kastil itu. Ya, kamu pasti disuruh membersihkan toilet oleh pemilik kastil itu. Ya, aku tidak bercanda. Seluruh kastil ini milikku. Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu tinggal di Jin Xiu Villa. Jin Xiu Villa bahkan sudah kamu beli. Hanya sebuah kastil kecil saja. Itu cuma hadiah dari orang lain. Omong kosong. Kamu tahu, Bukit Indah ini bukan barang yang bisa dibeli sembarangan. Dengan kamu saja. Menyan, menantu liar seperti kamu, benar-benar tak ada harapan. Cehu Tianyu, kamu dulu tidak seperti ini. Kamu sangat mengecewakan aku. Cehu Tianyu, kamu dulu tidak seperti ini. Kamu sangat mengecewakan aku. Mama, aku percaya pada Papa. Papa tidak akan menipu kita. Xiao Bao benar-benar manis. Manyan, apakah kamu sudah menerima hadiah yang aku berikan? Hadiah apa? Ini, kristal hati ini. Suka. Kamu bilang kristal hati ini adalah pemberianmu. Tentu saja aku yang memberikannya. Bukan aku yang memberikannya. Apa mungkin Luo Zilin yang memberikannya? Betul, memang dia yang memberikannya. Kamu juga coba lihat dirimu sendiri. Bisakah kamu memberikan 1 miliar itu? Villa ini, bisakah kamu membeli dengan 100 miliar? Oh, aku mengerti. Pasti karena permintaanku. Sebuah villa dan sebuah kalung. Jadi pria ini membuat begitu banyak masalah. Cehu Tianyu, kamu bilang villa ini milikmu. Kalau begitu begini saja, kamu bawa kami semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya bentuknya. Biar kami lihat-lihat. Kamu bawa kami semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya bentuknya. Mari kita lihat. Baik, sebenarnya aku juga ingin mengajak kalian melihatnya. Tapi sebelumnya aku harus tanya Luo Xiao dulu. Tanya apa? Apakah Jin Xiu Villa ini milikmu? Jangan bercanda. Aku mungkin mau tinggal di sana. Tempat seperti ini. Baguslah. Agar tidak dimanfaatkan orang lagi. Kamu bilang apa? Apakah kristal hati ini milikmu? Kamu tahu sendiri. Ikut aku. Ayo, Xiao Bao. Baiklah. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Ayah, ibu, mari kita pulang. Jangan, Manyan. Tunggu sebentar lagi. Lihat, ada seseorang datang. Sepertinya itu pengurus kastil. Tuan. Ini pasti pemilik villa. Menemukan kita berdiri terlalu lama. Marah dan mengusir kita. Nanti aku akan bicara dengan mereka. Sungguh memalukan. Sayang. Apakah ini tuan rumah dari Villa Jin Xiu? Tuan rumah. Pelayan setiamu datang menjemputmu. Villa Jin Xiu ini dibuat untuknya. Mulai sekarang panggil dia nyonya saja. Paman, Bibi, kita bisa masuk sekarang. Istana Tianyu ini. Ini benar-benar milikmu. Benar, ini adalah Jin Xiu Villa. Memang milik Tuan Chu. Merupakan kehormatan bisa melayani Tuan Chu. Ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tianyu. Benteng ini benar-benar milikmu. Benar. Chu Tianyu, kamu bajingan. Kalau kamu sekaya itu, kenapa kamu membuat aku dan Xiao Bao menanggung begitu banyak penderitaan? Kamu tahu tidak? Aku dan Xiao Bao bahkan pernah minum air gula. Kenapa saat Xiao Bao sakit, kamu malah tidak peduli? Mama Men bukan seperti yang kamu kira. Sebenarnya, sudah cukup. Kalau kamu sekaya itu, kenapa kamu bahkan tidak memberiku hadiah? Lihat apa yang sudah dilakukan Luo Zilin. Lalu kamu sudah berbuat apa? Bermain pura-pura lemah tapi sebenarnya kuat itu menyenangkannya. Bercanda dengan saya itu menyenangkan. Ya, Menyan, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Jangan sentuh aku. Ayah. Kenapa ibu marah? Bukankah tinggal di istana seharusnya membuat bahagia? Ayah juga tidak tahu.
Yang aku pedulikan bukanlah sebuah perkebunan, atau villa, atau kristal hati. Yang aku pedulikan adalah, dia sebenarnya bisa membantu kita ibu dan anak, tapi baru muncul sekarang. Dan berpura-pura seperti orang tak berguna, membiarkan kita menderita penghinaan. Menyen, mungkin dia tidak berbohong padamu. Maksudmu apa? Aku sudah menyelidikinya. Kebun Indah adalah properti dari ZHZN. Penguasa langsung kuil gelap barat. Hari ini dia di depan gerbang kebun itu. Mungkin hanya ingin berpura-pura. Untuk menyenangkanmu, tidak kusangka aktingnya gagal. Benarkah? Kau bilang Jin Xiu Shan Zuang milik Zizun. Chu Tianyu berani sekali. Berani berakting di depan pintu Zizun. Apa dia tidak ingin hidup? Orang seperti itu bisa melakukan apa saja. Menyan. Pada akhirnya, kita memang yang paling cocok. Aku sudah kenal kamu begitu lama. Kamu hanya perlu setuju padaku. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Apa kamu tidak terharu? Luo Xiao. Kamu mau menemani aku keluar minum hari ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi satu hal tetaplah satu hal. Soal perasaan. Aku masih ingin memikirkannya lagi. Baik, kalau begitu, kamu pikirkan saja dengan tenang. Ada apa? Aku sedang sangat buruk suasana hatiku sekarang. Jangan ganggu aku. Anda sebaiknya datang ke bar sekali saja. Bar. Bukankah Anda menyuruh saya menjaga nyonya? Dia sedang minum bersama Luo Zilin. Apa yang Anda katakan? Bawahan melihat Luo Zilin memasukkan obat ke minuman nyonya. Luo Zilin ini GZZ. Terlalu semena-mena. Tak kusangka dia berani melakukan perbuatan hina seperti ini. Aku akan segera datang. Baik. Nyonya, minuman ini. Sebaiknya jangan diminum. Anda siapa? Nama saya Shentu. Tuan yang menyuruh saya datang untuk melindungi Anda. Jangan bercanda. Ya, kamu sama seperti kepala pelayan kastil. Kalian semua aktor yang dia sewa, kan? Nyonya, saya tidak mengerti maksud Anda. Seseorang. Nyonya, dalam minuman ini ada obat bius. Setelah Anda meminumnya, entah apa yang akan terjadi. Kamu ngomong apa sih? Manyan, aku bukan orang seperti itu. Aku tulus mencintaimu. Chu Tianyu sangat jahat. Memanggilnya untuk mempermalukanku. Sebelum aku marah. Cepat pergi. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang bisa memerintahku. Satu adalah Tuan. Yang lain adalah Nyonya. Adapun kamu, tidak pantas. Shentu, bukan. Nyonya, pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu. Nyonya. Tolong pikirkan baik-baik. Jangan panggil aku Nyonya. Kamu tidak mau pergi. Ya, Zilin, ajari dia pelajaran untukku. Bukankah kamu bilang akan dengar aku? Kamu tidak boleh melawan. Aku ingin lihat. Apakah aktor yang dicari jahat ini cukup asli? Aku tidak mengizinkan kamu melawan. Nyonya, tolong ikut saya kembali. Wah, kamu cukup tahan bantingnya. Berapa banyak dia membayarmu, sampai bekerja keras seperti itu? Luo Zilin, kamu ngapain? Memukul sekeras itu. Nyonya, tolong ikut saya kembali. Saya kembali NM. Pergi dari sini. Shentu. Sedang melakukan apa? Sumanyan, kamu berlebihan. Aku berlebihan. Saat kamu menipuku, bukankah itu juga keterlaluan? Aku keluar minum dengan teman. Itu dianggap keterlaluan. Shentu hidup dan mati bersamaku. Kalian memperlakukannya seperti itu? Bukankah itu keterlaluan? Siapa yang menyuruh saudaramu bodoh? Manyan melarang dia membalas. Dia benar-benar tidak melawan. Kamu tidak tahu apa-apa. Itu karena Sumanyan adalah wanitaku. Dia tidak punya niat baik membawamu pulang. Lepaskan aku tidak akan pergi. Yang harus pergi adalah kamu. Lepaskan aku. Yang harus pergi adalah kamu. Manyan. Aku tahu kamu. Sengaja membuatku kesal dengan Luo Zilin. Ikut aku pulang. Aku akan memberitahumu semuanya. Baik, aku tidak mau. Kamu terus-menerus menipuku. Aku sudah muak. Kamu tidak mengizinkanku minum. Aku tetap akan minum. Kamu wanita bodoh. Hei hei hei. Lihat, lihat. Akhirnya kamu mengaku juga. Luo Zilin. Aku bersumpah. Akan membuatmu berlutut memohon padaku. Kamu berani mengancamku. Manyan. Di dunia ini hanya aku yang benar-benar baik padamu. Pria liar seperti ini, sejujurnya, hanya ingin memanfaatkanmu saja. Jangan percaya dia. Bawa aktor yang kamu bawa. Pergi dari sini. Aktor apa? Dia adalah saudaraku. Tidak mau pergi? Ya, baik. Aku pergi. Yang mulia, Shentu sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi dia tahan banting. Tidak akan mati begitu saja. Tenang saja. Aku bukan khawatir. Aku marah. Anak itu, gurun saja tidak bisa mati. Bagaimana bisa mati di tempat seperti ini?
Kau masih bisa tertawa. Anda sebagai yang maha kuasa kuil gelap, tapi tidak begitu mengerti hati wanita. Mungkin itulah akar permasalahannya. Anak-anak saya dan Mama Men sudah sebesar ini, tapi di antara kita, benar-benar tidak saling mengerti. Wanita biasanya suka pria yang tegas. Bicara soal tegas, siapa yang lebih tegas dari aku? Pemimpin kuil gelap. Istrimu sekarang sedang dalam kesulitan. Sekarang kamu harus bertindak membantunya. Pas sekali bisa mengubah pendapatnya tentangmu. Sepertinya aku mengerti. Panas sekali, sangat tidak nyaman. Sumanyan, oh Sumama, aku sudah mengejarmu bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya aku dapatkan juga. Lepaskan aku. Kita sudah sampai di hotel. Serahkan saja padaku. Kenapa aku jadi lemas? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa padaku? Kenapa aku jadi lemas? Sebenarnya kamu sudah melakukan apa padaku? Jangan takut. Aku sudah memberimu sedikit ramuan untuk meningkatkan gairah. Tak lama lagi, kamu akan seperti setumpuk air. Kamu CS. Ternyata minuman itu diberi sesuatu olehmu. Kamu begitu baik padaku. Kamu bahkan membantuku. Kamu juga membelikanku hadiah. Apa kamu memang ingin seperti ini? Kamu benar-benar wanita bodoh. Ah, tapi sudah sampai sejauh ini. Aku akan jujur padamu. Bagaimanapun kamu juga tidak bisa kabur. Telapak tanganku. Kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya yang menyelamatkan Xiao Bao. Bukan orang lain. Mungkin memang Chu Tianyu. Bagaimana dengan pil itu? Kamu menipuku. Kamu jelas bilang itu kamu. Aku paling suka ekspresimu itu. Jangan kaget. Dan juga hati kristal itu. Aku mana mungkin menghabiskan 100 juta buat beliin kamu hadiah. Kamu wanita yang sudah punya anak. Aku cuma ingin main-main saja. Kamu bagaimana bisa bilang begitu? Aduh. Aku benar-benar merasa kasihan pada Chu Tianyu. Merasa tidak adil. Padahal semuanya jelas dia yang melakukannya. Aku cuma bilang beberapa kata saja. Kenapa seluruh keluarga malah percaya padaku? Aduh, aku juga bingung banget. Aku salah menuduh dia. Aku bahkan membuat temannya terluka. Sebenarnya aku tidak seharusnya minum segelas itu. Kalau tidak, aku bilang kamu bodoh. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Aku tidak menyangka dalam situasi seperti itu. Kamu masih bisa percaya. Kamu bilang aku tidak pe kamu. Siapa yang pe kamu? Mari ke sini. Lepaskan aku. Tianyu. Sialan. Kerjakan dengan aku. Masih ingat nama CH itu? Tianyu, tolong aku. Tolong. Terus saja teriak. Teriak sampai serak pun tak ada yang datang menyelamatkanmu. Cehu Tianyu. Kau. Berani ganggu wanitaku juga. Ah. Dari mana kau datang? Di mana pengawal saya? Kamu maksud 2 FW di pintu itu. Mereka juga tidak bisa menghentikan saya. Nak, aku peringatkan kamu. Jangan rusak urusanku. Kupikir kamu benar-benar cari mati. Nak, kamu berani ya? Keluarga Luo tidak akan membiarkanmu. Aku bahkan tidak takut pada Jiang Tianqi. Apakah aku harus peduli padamu, RZ ini? Kau bilang apa? Jiang Tianqi adalah karena ulahmu. Tidak mungkin, bagaimana beraninya kau? Kalau begitu, tanya saja dia sendiri. Jangan sentuh aku. Aku beritahu kau. Berani kau sentuh aku. Kau juga jangan berharap baik-baik saja. Jangan. Biarkan dia G. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit lepas. Keluarga Luo tunggu saja. Menanggung amarahku nanti. G saja. Orang seperti ini, kenapa masih dilepaskan? Apa kamu masih ingin? Aku dan Xiao Bao kehilangan lagi. Membunuh itu melanggar hukum. Aku tahu. Aku hanya mengantarnya untuk menerima hukuman saja. Aku sangat sedih. Ah, ambillah. Kamu telah diberi obat. Sekarang aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu. Tapi kamu masih mau menyelamatkanku. Aku memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau menyelamatkanku. Bodoh. Kau adalah ibu dari anak itu. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Aku tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Selama ini aku berhutang padamu dan anak-anak terlalu banyak. Hal kecil seperti ini, bagi aku bukan apa-apa. Kau benar-benar tidak marah padaku. Tenang saja, aku tidak marah padamu. Sudah cukup, kita cepat ke rumah sakit. Kalau tidak, racun tidak akan keluar. Itu akan menyebabkan efek samping. Jangan bodoh. Obat yang dia berikan padaku. Efek obatnya sangat kuat. Sekarang ke rumah sakit cuci lambung. Sudah terlambat. Kalau begitu bagaimana? Tidak apa-apa, aku punya cara. Cara apa? Bagaimana? Jangan kira dengan tidur denganku, aku langsung jadi milikmu. Berangan-angan saja. Ini zaman apa sekarang?
Tidak peduli zaman apapun, kamu adalah ibu dari anak ini. Aku adalah ayah dari anak ini. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Aku akan mengadakan untukmu sebuah pernikahan yang meriah. Jijik. Halo, MA. Ada apa dengan perusahaan MA? Kalian kapan kembali bersama? Tidak heran aku bilang Tuan Luo. Kok tiba-tiba tidak mau kerjasama dengan perusahaan kita? Kalian berdua kapan bersama-sama? Sialan Luo Zilin itu. Dia benar-benar binatang. Dia ingin melakukan hal seperti itu padaku. Untungnya Tianyu datang tepat waktu, menyelamatkanku. Dan aku juga memberitahu kalian. Senangnya Xiaobao. Cukup. Kamu diam saja. Ibu, kamu masih bilang, selama bertahun-tahun karena urusanmu. Keluarga Su sudah menjadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Aku benar-benar bingung. Luo Zilin kan cuma mau ngelakuin hal itu sama kamu. Laki-laki dan perempuan bersama. Ngapain dilarang? Kamu sampai mati-matian. Malah biarin pria liar itu nyaris membunuh Tuan Luo. Bu, aku ini anak perempuanmu. Justru karena kamu adalah putriku. Aku yang memikirkanmu. Luo Daxiao berkuasa dan berpengaruh. Bisa menerima kamu yang sudah bekas. Itu berarti dia menghargaimu. Ibu, kamu keterlaluan. Apa maksudnya sudah bekas? Apa aku salah bicara? Jangan pura-pura nggak tahu diri. Dengan Luo Daxiao, itu justru yang dia harapkan. Kamu tiap hari di sini seperti mau mati saja. Dulu waktu kamu sama pria liar itu, tidur bersama. Kenapa kamu nggak merasa mau mati? CS. Berani kamu memukulku, kalau bukan karena kamu ibu Menyan. Kalau bukan karena kamu juga mengurus Bauer. Kamu sudah mati 100 kali. Kamu itu apa sih? Kenapa kamu memukulku? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku, Chu Tianyu, sudah lama berkuasa besar. Berdiri di puncak dunia. Orang terkaya di Jiangcheng berlutut padaku. Berbagai kuil dan 5 gerbang Longguo. Semua takut padaku seperti belalang sembah. Sekali injak, seluruh Jiangcheng seperti gempa bumi. Kamu bilang aku itu apa? Aduh. Sayang. Dengar ini, dengar ini. Orang ini sudah gila. Omong kosongnya sudah sampai ke langit. Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah Kaisar Jade? Om, cukup. Semua diam. Men MA, aku tahu hatimu berada pada anak ini. Luo Zilin hanyalah kedok. Waktunya juga hampir tiba. Aku sudah membuat janji dengan ayah dan anak keluarga Luo. Aku tidak peduli dengan cara apapun kalian. Hari ini harus meredakan kemarahan keluarga Luo. Kalau tidak bisa, kamu, Su Manyan, jangan pernah kembali ke keluarga Su. Kamu, Chu Tianyu, jauh-jauhlah dari aku sejauh mungkin. Sekarang bagaimana? Keluarga Luo sangat berkuasa. Hanya kalah dari keluarga Jiang. Kita sekarang dikepung dari depan dan belakang. Ini bukan cuma dikepung, tapi akan dibasmi habis-habisan. Kita akan pergi bertemu keluarga Luo. Saya benar-benar minta maaf. Anda benar-benar berhati besar. Ayah adalah dia. Tadi malam hampir membunuh saya. Balas dendam untuk saya. Hei, Pak Luo. Saya benar-benar minta maaf. Silakan lihat. Mereka semua kan masih muda. Tolong maklumi ya. Iya. Semua itu ulah Chu Tianyu. Kamu muda tapi sombong sekali. Pak Luo, salah saya 1000%. Tolong jangan buat keluarga susah. Tianyu, cepat beri salam kepada bos Luo. Tunggu dulu. Kalau mau beri salam, harus pakai ini. Cehu Tianyu, dengar tidak? Cepat pergi ke sana. Minum obat kumur ayahku. Luo Zilin, aku sudah bilang akan membuatmu. Keluarga Luo membayar harga. Bersandiwara terus saja. Aku sudah menanyakan semuanya. Jiang Tianqi sudah masuk penjara karena menyinggung kekuatan besar tertentu. Adapun Villa Jinxiu, itu adalah hadiah dari orang terkaya Zhao Nancheng. Untuk tuannya itu, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Orang besar ini. Bahkan aku tidak berhak bertemu dengannya. Bagaimana mungkin kamu, seekor semut? Aku beri kamu 3 detik. Tampar dirimu sendiri 3 kali. Kalau tidak, jangan bicara. Hei, kamu masih ngapain? Cepat lakukan saja. Kamu mau biarkan keluarga Luo memboikot kita? Ya, Tianyu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Bukankah cuma beberapa tamparan saja? Aku yang akan lakukan. Kalian cuma pandai memblokir. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir. Segera berlutut. Minta maaf atas kejadian kemarin. Kalau tidak, aku akan tunjukkan surat larangan dari aku. Hahaha. Kamu ini tolol ya? Kamu kira siapa sih? Kamu juga punya perintah blokir. Blokir kami, keluarga Luo. Kamu bikin aku ketawa mati. Su Guiyuan, kamu menantu liar ini. Memang benar dia orang yang aneh. Aku sampai merasa kasihan untuk menyerangnya. Hahaha. Bajingan kecil, kau benar-benar pikir keluargaku, Luo, dibentuk dari tanah liat. Sekarang aku akan menyerang keluarga Su. Aku ingin lihat dulu. Apakah keluarga Su duluan? Atau keluarga Luo aku duluan? Sayang, kamu bagaimana? Chu Tianyu, kamu bawa sial. Apakah kita di kehidupan sebelumnya berhutang padamu? Kamu mau memperlakukan keluarga Su kami seperti ini? Zhao Yiya. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Biar perusahaan Luo bangkrut. Butuh berapa lama? Butuh berapa lama agar perusahaan Luo bangkrut? Perusahaan Luo itu keluarga Luo di Jiangcheng, kan? Betul. Perkiraan konservatif 1 jam.
Tidak bisa. Kesabaran saya cuma 15 menit. Tidak mungkin. Posisi orang terkaya ini. Sudah saatnya diganti. Jangan. Tolong bersabar dulu. Saya ingin meminta surat larangan Anda. Baik. Akan saya keluarkan surat larangan atas nama saya. Larangan total terhadap Luo. Nah, orang terkaya di Jiangcheng, Zhao Nancheng. Barusan kamu sedang menelepon dia. Betul. Kau membuatnya dalam seperempat jam. Membuat keluargaku bangkrut. Benar. Hahaha. Zhao Nancheng kemarin masih minum bersama ayahku. Mereka adalah teman baik bertahun-tahun. Kau sudah berakting, kan? Chu Tianyu, kamu memang sengaja, ya, bikin kami berdua kesal. Kalian bertiga dalam satu keluarga. Bisa berkumpul lagi, kan? Sumen, aku ini ibumu yang asli, loh. Kamu ini anak durhaka. Ibu, tolong tenang dulu. Mungkin Tianyu memang punya cara. Dia sudah kembali selama beberapa hari. Bukankah dia selalu membuktikan itu kepada kita? Tapi geser untuk menjawab. Ayah kenapa? Akun perusahaan telah dibekukan. Rekening perusahaan lebih dari 10 miliar. Katanya dibekukan ya dibekukan. Pak Wang, Luo Chengye, kamu ingin mati. Jangan libatkan aku. Kerjasama kita berakhir. Pak Luo, ada masalah. Saham perusahaan menyusut drastis. Ada yang membeli saham kita. Kepemilikan saham sudah melebihi Anda. Apa? Ayah, ini telepon dari Departemen Teknologi Perusahaan. Halo, Luo Xiao, ada masalah. Situs web perusahaan diserang hacker. Semua barang yang dipajang, semuanya dibeli label 1 mau 0,1 yuan. Banyak pengguna berebut dengan gila-gilaan. Departemen teknis kami tidak bisa menutupnya. Kerugian sekarang sudah lebih dari 600 juta. Masih terus berlanjut. Pak Luo, grup sudah menerima laporan. 38 mitra kerja yang melanggar kontrak. Katanya tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang bangkrut. Aduh. Mitra kerja melanggar kontrak. Saham diambil alih. Situs web diretas. Apa sebenarnya yang terjadi? Iya, cari Zhao Nancheng. Tidak perlu dicari lagi. Aku sudah datang. Kakak Zhao, kenapa? Keluarga Luo saya sudah berbisnis di Jiangcheng selama puluhan tahun. Kamu melakukan ini. Sungguh kejam. Aku HM. Saya tidak sehebat itu. Yang bertindak bukan hanya saya sendiri. Apa mungkin? Masih ada orang lain setelah perintah pemblokiran keluar. Termasuk saya. 5 ban besar di negara Long semuanya bertindak. Luo Chengye, jangan salahkan aku kalau aku tidak pandang bulu. Salahkan dirimu sendiri saja. Karena sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Tidak mungkin. Seseorang tidak mungkin menggerakkan begitu banyak kekuatan. Siapa sebenarnya dia? Itu kamu yang melakukannya, bukan? Itu semua karena kamu, kan? Tepat 15 menit. Luo Chengye, aku tidak membual. Chu Xiao. Kalau bukan karena Tuan Chu, aku yang salah. Aku yang buta. Tolong ampunilah keluarga Luo kami. Kamu masih belum membuat apa? Cepat ke sini. Berlutut dan minta maaf pada Chu Dasha. Keluarga Luo kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Itu karena kalian sendiri tidak tahu menghargai. Mulai hari ini, aku akan membuat keluarga Luo lenyap dari Jiangdu. Paman Jiang, bagaimanapun juga, kau harus membantuku, ya. Chu Tianyu bajingan itu melakukan hal yang sangat kejam, sama sekali tidak memberi keluarga Luo jalan keluar. Makanya kau datang mencariku. Paman, aku benar-benar mendengar sendiri. Chu Tianyu berkata padaku, dialah yang membuat Jiang Tianqi dihukum mati. Dia benar-benar mengatakan itu. Sungguh pasti, tidak ada satu kata pun yang bohong. Semoga langit jika bohong. Paman, sekarang kita punya musuh bersama. Aku bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Jiang. Tapi, Chu Tianyu bisa mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk digunakannya. Kau pikir, aku akan kena sial karenanya? Paman, jangan anggap aku tidak tahu. Kamu sudah menghubungi pembunuh internasional. Lagi pula, Jiang Tianqi adalah satu-satunya anakmu. Bagaimana mungkin tidak membalas dendam atas darah ini? Benar sekali. Sebenarnya aku sudah mulai merencanakan sejak lama. Keluarlah. Ini dia hitam putih dua maut. Daftar pembunuh internasional. Pasangan pembunuh terkuat nomor 5. Bagus. Hitam putih dua maut tak pernah gagal. Kali ini biarkan mereka menghadapi Chu Tianyu. Aku ingin membunuh dan menghancurkan hatinya. Jangan biarkan dia mati dengan mudah seperti itu. Paman, apa rencanamu? Aku bersedia bekerja keras seperti anjing dan kuda untuk memberitahumu. Hahaha, baiklah. Sungguh pembunuhan yang menghancurkan hati. Cukup kejam, cukup tuntas. Aku akan membela semuanya. Mengadakan sebuah pesta pernikahan megah untuk kita berdua. Chen Tu, apa pendapatmu tentang hal ini? Yang mulia, spesifikasi seperti apa yang Anda inginkan? Spesifikasi, tidak ada spesifikasi khusus. Aku akan dari kelompok kejahatan hitamku, memberikan 1.000 miliar kepadamu. 1.000 miliar kekuasaan tertinggi. Aku juga belum pernah mengatur pernikahan sebesar ini. Bodoh, orang yang tak berguna. Ini 1.000 miliar. Kamu harus cari cara untuk menghabiskannya. Tidak boleh ada uang yang tersisa. Kalau tidak, kalian tahu sendiri akibatnya. Yang mulia, saya sebenarnya ada ide. Karena acaranya diadakan di negara naga, maka kita akan, di semua kota di negara naga, mencari 1.313 pasangan pengantin baru.
Jika ditambah Anda dan istri, totalnya menjadi 1.314 pasangan. Mari kita adakan pernikahan besar yang mengguncang negeri naga. Disiarkan langsung ke seluruh dunia. Ide yang bagus. Upacara. Istrimu juga akan menjadi pengantin paling bahagia di dunia ini. Benar. Mari kita lakukan seperti ini. Gaun pengantin ini cantik, kan? Apakah terlalu terbuka? Tentu saja cantik. Kamu memakai apa saja terlihat bagus. Hanya tahu mengabaikanku. Omong-omong, aku belum berjanji untuk menikah denganmu. Kalau begitu, bagaimana aku bisa setuju? Seseorang sampai sekarang belum melamar ibuku. Identitas aslinya masih menyimpan rahasia. Kau kira aku akan setuju? Apa yang terjadi dengan Villa Jinxiu? Apa yang terjadi dengan Zhao Nancheng? Bagaimana dengan keluarga Luo? Baiklah, baiklah, baiklah. Sepertinya kau tak akan menunggu hari pernikahan. Aku cuma ingin tahu saja. Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya hari itu. Tante, ada apa? Tidak baik. Cepat datang dan lihatlah. Ada masalah besar. Xiao Bao telah diculik. Kamu bilang apa? Kamu di mana? Ada apa? Siapa yang telepon? Tidak apa-apa, kamu coba dulu gaun pengantin ini. Aku segera kembali. Bibi, kenapa Xiao Bao? Siang bolong. Bagaimana bisa dicuri orang? Saya cuma bawa Xiao Bao jalan-jalan sebentar. Dalam sekejap saja, anak itu sudah hilang. Saya sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Saya sangat cemas. Apakah sudah cek rekaman CCTV di sekitar? CCTV? Ya. Bagaimana aku masih sempat memikirkan hal-hal ini? Hei, Luo Ying. Segera kirim orang ke sini. Blokir area sekitar kastil dalam radius 100 li. Dan beritahu orang-orang dari kerajaan hacker. Aku harus segera tahu posisi Xiao Bao. Sudah ketemu? Kan, orang yang menculik Xiao Bao. Bisa dipastikan, itu adalah geng kecil lokal. Mengerti? Jadi menculik seorang anak. Sangat mudah. Sekelompok semut benar-benar mencari mati. Orang kita sudah pergi. Sudah pergi. Tapi melihat waktu ini, mereka sekarang seharusnya sudah hancur semua. Bawa aku ke sana untuk memberitahu pihak berwenang. Kakak, tolong, kakak, kasihlah aku. Kakak, aku hanya tanya sekali saja. Kalau kau berani bicara, setengah kata omong kosong, aku akan membuatmu sengsara. Katakan, katakan, anakku ada di mana? Aku tidak tahu. Cari es. Tolong, kakak, aku benar-benar tidak tahu. Ada seseorang yang memberi saya 500.000 agar saya mengantarkan seorang anak. Saya pun melakukannya. Siapa orang itu? Di mana tempatnya? Saya tidak tahu. Orang itu memakai topeng. Kami bertukar uang dan barang secara langsung. Kakak, tolonglah, kakak, bawa pergi. Bawa dia ke pengadilan. Ini yang mulia. Yang mulia dalam bahaya. Saudara yang melindungi Nyonya telah terluka parah. Nyonya telah diculik. Kamu bilang apa? Apa yang terjadi dengan Manyan? Kamu bilang apa? Apa yang terjadi dengan Manyan? Yang mulia, mohon tenang. Ini kesalahan kami yang gagal melindungi. Tapi orang yang membawa Nyonya pergi itu, dia ahli, sangat terampil. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak. Seperti sekarang sangat marah. Luo Ying, tertinggi. Malapetaka jangan sampai menimpa istri dan anak. Mereka ini sedang menargetkanku. Segera panggil pasukan. Yang mulia, apakah kau ingin memindahkan kuil ke-8? Semua orang ke sini. Benar? 10 malaikat agung terang, 12 malaikat agung ke-8. Dan semua pasukan elit kuil ke-8. Semua dialihkan ke kerajaan naga. Harimau tak mengaum. Kau kira aku kucing sakit? Yang mulia, mohon pikirkan baik-baik. Kalau begitu, kerajaan naga akan siaga penuh. Balai Tianche dan Balai Shura. Orang dari Balai Yongluo akan turun tangan. Kalau bertindak, bagaimana? Aku memang ingin mereka tahu. Siapa yang menjadi duri dalam dagingku? Chu Tianyu. Boleh sentuh aku. Tapi jangan sentuh istri dan anakku. Kalau harus membuktikan dengan darah, aku, Dewa Tertinggi Kuil Gelap, akan melakukannya. Tak ada yang perlu ditakuti. Markas besar, Yang Mulia marah besar. Segera keluarkan perintah. Lokasi, Negeri Naga, Kota Jiang. Kenapa? Gaun pengantin sudah dipakai. Aduh. Secepat ini sudah melupakan aku. Hahaha. Mau menikah dengan pria liar itu. Luo Zilin, kamu bajingan. Pelajaran yang kamu dapat belum cukup banyak. Kenapa kamu masih berani melakukan hal seperti ini? Aku beritahu kamu. Aku bisa sampai pada keadaan seperti ini. Wanita pembawa malapetaka. Hari ini aku benar-benar tidak percaya itu. Di depan matanya, Chu Tianyu. Kamu binatang. Binatang. Padahal dulu aku sangat percaya padamu. Aku masih memuji kamu di depan Tianyu. Kamu baik. Seandainya aku tahu, seharusnya aku sudah menyuruh dia membunuhmu. Teruslah berteriak. Teruslah teriak sekuat tenaga. Kalau tidak begitu, aku akan tunjukkan sesuatu yang menarik padamu. Ahahaha. Kamu nakal sekali. Cepat lepaskan aku. Ayahku sangat hebat. Bajingan kecil, tunggu sampai ayahmu datang. Aku akan membuatmu melihat sendiri. Bagaimana dia? Tidak ada tempat untuk kuburmu. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Anakmu ada di tanganku. Kamu tidak tahu malu.
Aku tanya sekali lagi. Kamu harus memilih antara kamu dan anakmu. Aku memilih anakku. Baiklah, aku bisa melepaskan ikatanmu. Tapi jangan berharap bisa kabur. Karena ada ahli yang menjaga di sini. Kamu tidak akan bisa keluar. Apa yang ingin kamu lakukan? Dasar bajingan, minggir. Bajingan. Berani melawan aku. Kamu percaya tidak kalau aku sekarang suruh orang memotong satu kaki anakmu? Jangan. Kalau begitu, kamu harus bagaimana? Kamu seharusnya sudah tahu. Bisa bagaimana lagi? Kalau perlu lapor polisi, lapor saja. Bukankah itu karena kita juga sudah menyinggung orang? Sudah lama kukatakan, jadilah orang yang menyisakan jalan agar nanti bisa bertemu lagi. Lalu bagaimana? Chu Tianyu, kamu harus bertanggung jawab. Benar, keluarga Sukami tidak pernah menyinggung siapapun. Selain keluarga Jiang dan keluarga Luo. Pasti mereka yang melakukannya. Semua karena kamu. Pasti kamu yang memaksa mereka sampai terdesak. Pasti kamu. Semua karena kamu. Zizun sudah menemukan petunjuk. Siapa yang melakukannya? Ini dilakukan oleh Black and White Duo. Peringkat kelima pembunuh internasional, Black and White Duo. Tidak heran begitu profesional. Keluarga Jiang ini memaksa aku untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Chu Tianyu, kau tidak menyangka, kan? Wanita MU sekarang ada di tanganku. Kenapa bengong? Lepas bajumu. Tianyu, jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao dulu. Lihat itu, Chu Tianyu. Wanita milikmu. Aku suruh dia melakukan apa? Dia lakukan. Apakah kamu sangat marah? Apakah kamu sangat ingin membunuh? Bodoh. Luo Zilin, berani kamu berbuat apa pada Manyan? Aku akan membuatmu bahkan tak bisa jadi hantu. Anakku, kau binatang ini. Sebenarnya kau mau jadi apa dengan aku sebagai anakmu? Dulu aku benar-benar buta. Percaya padamu. Tianyu, jangan pedulikan aku, selamatkan Xiao Bao dulu. Sudah terlambat. Luo Ying, kenapa belum ketemu juga? Alamat Men MA dan anaknya. Kenapa lama sekali? Kami sudah melacak lokasinya. Cepat bilang di mana tempatnya. Tempat menahan anak-anak. Terletak di nomor 98 di distrik barat kota Jiang. Di dalam kawasan Bukit. Tempat menahan Madam. Di pinggiran timur kota Jiang. Sekitar 3 km jauhnya. Di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Saudara-saudara dari kuil. Kapan penegak hukum akan tiba? Tidak bisa, harus segera bertindak. Aku akan menyelamatkan anak itu. Luo Ying, kamu bawa yang lain. Pergi pabrik pinggiran timur untuk menyelamatkan Mian. Sisanya serahkan ke penegak hukum. Baik. Cepat pergi saja. Kamu benar-benar mendengarkan kata-kata Chu Tianyu. Kamu tidak percaya. Aku benar-benar akan melumpuhkan satu kaki anakmu. Lepas atau tidak, aku percaya pada Tianyu. Dia adalah pahlawan luar biasa bagi Bauer. Juga pahlawan luar biasa bagiku. Dia adalah pahlawan sejati Bauer. Juga pahlawanku yang sejati. Aduh, aku terkejut. Bukan? Kamu lihat, aku merinding. Pahlawan sejati? Ya. Luo Zilin, waktumu sudah habis. Nyonya, kami datang menyelamatkanmu. Kamu orang Chu Tianyu. Tidak mungkin. Secepat ini sudah ketemu. Di mana Chu Tianyu? Tentu saja dia pergi menyelamatkan Xiao Bao. Kamu sampah ini. Sama sekali tidak pantas dia bertindak. Aku bisa membunuhmu. Aku sangat takut. Aku bermimpi. Hei His, kenapa belum keluar juga? Mangsa kamu sudah datang. Ini kah His? Sepertinya Baisa ada di pihak Xiaobo. His, kamu berani sekali. Berani menerima semua misi. Kamu kenal aku. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Bukalah matamu. Perhatikan dengan seksama siapa kami. Bukalah matamu. Lihat dengan baik. Siapa kami sebenarnya? Aku ingat sekarang. Kamu adalah malaikat kegelapan. Luo Ying. Kau cukup berwawasan. Lalu, apakah kau tahu target tugasmu? Adalah pemilik surat perintah tertinggi kuil kegelapan ini. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Kepala keluarga Jiang Cheng. Berani menyuruh orang. Membunuh tuan pemimpin itu secara diam-diam. Benar-benar orang yang tidak tahu takut. Sayangnya, kau tetap menerima tugas ini. Tolong ampunilah saya, Tuan Malaikat Kegelapan. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku cuma semut kecil. Mana berani melawan Anda? Kenapa kamu berlutut? Ah, malaikat apa? Tuan apa? Cepat bertindak. Bunuh mereka berdua. Hei, bunuh diri saja. Jangan paksa aku bertindak. Bukan. Ini. Jangan mendekat. Ini situasi apa ini? Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Keluarga Jang yang menyuruhku melakukan ini. Perintahkan segera. Potong dia menjadi kecil-kecil. Berikan ke anjing. Datangnya cukup cepat ya. Kamu pasti Chu Tianyu. Datangnya cukup cepat ya. Kamu memang Chu Tianyu. Di mana anakku? Katakan padaku. Aku bisa mempertimbangkan meninggalkanmu dalam keadaan utuh. Kamu anak muda. Sikapmu cukup besar. Kami, hitam putih dua pembunuh, telah membunuh begitu banyak orang. Kamu adalah yang pertama yang bertemu denganku. Tidak takut. Jangan-jangan kamu tidak tahu reputasiku. Beritahu aku. Di mana anakku? Anakmu. Telah aku es. Cari es. Kamu. Kenapa kamu begitu hebat?
Apakah kamu tahu apa ini? Cincin Raja Kuil Gelap. Ini adalah lambang tertinggi kuil gelap. Bagaimana mungkin ada padamu? Apa hubunganmu dengan sang tertinggi kuil gelap? Apa hubunganmu? Sampah. Sang tertinggi datang sendiri, kau bahkan tidak tahu. Masih saja keras kepala. Benar-benar pantas mati. Kau adalah penguasa kuil gelap tertinggi. Penguasa dunia kegelapan barat. Seekor serangga betina yang tersembunyi di dunia gelap. Berani melawan aku. Kau membunuh anakku. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tidak, aku hanya ingin membuatmu marah. Makanya aku sengaja berkata begitu. Anakmu tidak ada es. Tidak ada es. Di mana sebenarnya anakku? Dia dibawa oleh orang-orang keluarga Jiang. Dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Kamu tunggu saja untuk diadili. Shentu, bawahannya di sini. Segera periksa rekaman pengawasan sekitar. Aku harus tahu siapa yang membawa anakku pergi. Ya. Sungguh tak kusangka. Bahkan Heizi Shuangsa pun bukan tandingannya. Sepertinya bocah ini memiliki terlalu banyak sumber daya. Pada akhirnya, aku memang meremehkannya. Kepala keluarga, aku rasa bocah ini punya latar belakang besar. Kalau keluarga Jiang kita benar-benar mengundang sesuatu yang menakutkan, itu akan sangat buruk. Maksudmu apa? Bagaimana kalau kita berhenti saja? Berhenti. Semua sudah terjadi. Bisakah kita hentikan ini? Kalau tidak, jangan lakukan. Atau lakukan sampai tuntas. Bahkan jika aku sekarang merendahkan diri. Kau kira anak itu akan memaafkanku? Kau terlalu naif. Tuan rumah. Maksud Anda? Sudah mengerti, kan, tuan rumah, Anda? Apakah Anda benar-benar ingin melakukannya seperti ini? Pergilah. Lakukan seperti yang saya katakan. Ya. Tianyu. Di mana anak kita? Sudah diperiksa rekaman CCTV. Lokasi terakhir muncul adalah di sini. Mari kita cari di mana-mana. Kalian lihat cepat. Ada asap di sana. Ini adalah makam. Makam Jiang Tianqi. Gelang Giok Xiao Bao. Bao Er. Bao Er, kamu gak boleh mati ya. Keluarga Jiang ini bahkan tidak melepaskan anak kecil. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Kalau tidak ada kamu, bagaimana aku bisa hidup? Manyan. Kamu penipu. Kamu terus-menerus berjanji padaku. Kamu pasti akan menyelamatkannya. Lalu bagaimana? Pasti kamu yang membuat mereka marah. Makanya mereka sampai membunuhnya. Mereka melakukan ini untuk membalas dendam bagi Jiang Tianqi. Kamu tahu tidak? Anak-anak itu tidak bersalah. Tianyu. Anak kita. Bao Er masih sangat kecil. Manyan. Bao Er. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari-hari yang begitu sulit. Kita semua sudah melewatinya. Segera kita akan menjalani hari-hari bahagia. Kamu tidak akan meninggalkan ibu, kan? Manyan. Anak itu mengalami masalah. Tak seorang pun ingin melihatnya. Kamu harus lebih terbuka. Iya, Manyan. Meskipun dulu aku tidak terlalu suka anak ini. Tapi aku tetap nenek dari anak ini. Anak ini. Aku juga melihatnya tumbuh sejak kecil. Sangat pengertian. Aduh. Aku suruh kamu menasihati Manyan. Kenapa kamu menangis? Iya, iya. Manyan. Lagi pula kamu dan Tianyu masih muda. Masih bisa punya anak. Ah. Tidak. Aku hanya ingin bayiku. Tak ada yang bisa menggantikannya. Aduh. Bagaimana ini? Mari, sayang, katakan sesuatu pada ibumu. Halo, ibu. Ini Bauer. Kamu di mana? Lepaskan aku. Ibu, tolong selamatkan aku. Kamu dengar tidak? Sumanyan. Anak kesayanganmu ada di tanganku. Saya Jiang Qianshan. Pemimpin keluarga Jiang. Tolonglah. Lepaskan anakku. Kalau mau membunuh, datang dan hadapi aku. Jiang Tianqi, dia. Kamu tidak berhak menyebut nama anakku. Kamu tidak pantas. Jika ingin menyelamatkan anakmu, sangat mudah. Bunuh Chu Tianyu. Aku akan segera melepaskan anakmu. Apa? Kamu ingin? Aku membunuh Tianyu. Aku tidak bisa. Aku bukan sedang berdiskusi denganmu. Aku hanya memberimu waktu 1 malam. Jika besok, aku tidak melihat jasad Chu Tianyu. Kau tahu maksudku. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Di satu sisi adalah keluargaku. Di sisi lain adalah priaku. Aku benar-benar tidak bisa. Bisa atau tidak itu urusanmu. Siapa yang menyangka Chu Tianyu sehebat itu? Bahkan Hei Zishuangsha bukan tandingannya. Aku juga hanya bisa mengambil langkah terburuk ini. Halo. Aku benar-benar tidak bisa. Tianyu. Maaf ya.
Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang belum pasti Xiao Bao benar-benar celaka. Tianyu, setelah kamu kembali, sudah melakukan banyak hal. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kenapa kamu bilang begitu? Bukankah itu yang seharusnya aku lakukan? Maksudku, kalau saja, kalau aku melakukan sesuatu yang menyakitimu. Apakah kamu akan marah padaku? Tidak akan. Kalau memang suatu hari nanti. Hanya bisa bilang aku belum cukup baik. Lelah ya. Minum air hangat. Kenapa terus melihatku? Maaf. Kenapa tiba-tiba bilang maaf? Maafkan aku. Ada apa? Kamu memasukkan sesuatu ke dalam airku. Aku juga tidak punya pilihan. Mereka menangkap Xiao Bao. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Menyan. Apakah kamu tahu sesuatu? Tianyu. Maafkan aku. Aku ingin bertemu Jiang Qianshan. Untuk menebus orang. Tuan sudah menunggu di dalam sejak lama. Yang mulia. Xiao Bao tidak mati. Tulang di tumpukan api itu bukan manusia, melainkan sekumpulan binatang. Aku sudah menebaknya. Baru saja Manyan. Bahkan memberiku air yang mengandung obat tidur. Hanya saja dia tidak tahu. Bahkan jika itu sebotol penuh obat tidur, aku tidak akan apa-apa. Yang mulia, ini pasti orang tua Jiang Qianshan. Ini menggunakan Xiao Bao untuk mengancam Nyonya, agar Nyonya memberi racun dan membunuhmu. Lagi pula Nyonya ada di sampingmu. Ini yang paling mudah, juga yang paling praktis. Tapi kenapa Nyonya hanya memberimu? Dia sudah minum obat tidur. Menyan sekarang di mana? Bukankah dia pakai alat pelacak? Nyonya ada di perkebunan keluarga Jiang. Ternyata memang begitu. Kamu benar. Menyan, wanita bodoh itu, berencana menanggung semuanya sendiri. Jiang Qianshan. Sungguh sial. Semua sudah berkumpul. Berapa orang yang hadir? Baik. Siapapun yang menghalang, bunuh tanpa ampun. Yang mulia, orang-orang kami sudah semuanya tiba di Jiangcheng. 10 malaikat terang, 12 malaikat gelap besar, serta kuil kegelapan kami. Semua murid elit, total lebih dari 13.000 orang. Baik. Datang tepat pada waktunya. Namun, perkara ini sudah menarik perhatian Jiangcheng dan ibu kota. Setiap kuil besar sangat menentang. Memberitahu ibu kota, aku tidak akan menyentuh Jiangcheng sedikit pun. Hanya kebun keluarga Jiang yang akan aku bakar habis. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, tak bisa menyelamatkan keluarga Jiang. Ibu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sumanyan, kamu melanggar janji kita. Hanya kamu sendiri di mobilmu. Di mana Chu Tianyu, Tuan Jiang? Segala kesalahan adalah kesalahanku. Anda ingin membalas dendam untuk putra Anda, maka carilah aku. Xiao Baoer dan Chu Tianyu tidak bersalah. Lepaskan mereka. Aku akan menemani putramu dalam kematian. Tidak. Aku tidak mau kehilangan ibuku. Cukup. Jangan lagi pura-pura sedih di sini. Kalau begitu, kalian berdua malam ini tidak bisa pergi kemana-mana. Tuan rumah, ada masalah. Sekitar 5 kilometer dari perkebunan muncul banyak orang. Mereka sedang mendekati perkebunan dengan cepat. Apa? Berapa banyak orangnya? Terlalu gelap, tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi, mereka sangat banyak seperti belalang yang melintas. Tak terhitung banyaknya. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Kirim semua orang keluar. Siapapun yang datang, halangi mereka semua. Dan juga, segera hubungi pihak kota Jiang. Tidak bisa, tuan rumah. Ini, ponsel tidak ada sinyal sama sekali. Punyaku juga tidak ada sinyal. Apa ini keadaannya? Tidak baik. Mereka sudah menerobos masuk. Sekelompok orang tak berguna. Ada lebih dari 200 penjaga di taman. Ini pun tidak bisa menghentikan mereka. Hanya makan gaji. Jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu putaran. Semua mati. Pemilik rumah. Selesai. Penuh dengan orang. Dari segala arah. Semua orang. Apa? Bagaimana mungkin ini? Orang macam apa yang aku ganggu ini? Bukan orang lain yang kau ganggu. Bukan itu, tapi penguasa kuil gelap. Raja tertinggi dari dunia gelap barat. Cehu Tianyu. Kakek tua. Aku kira kamu berani melawan aku. Seberapa kuat, bahkan sengaja mencari sekelompok orang. Tak disangka. Kamu sangat lemah. Kamu bilang. Kamu adalah yang tertinggi. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Orang tua bangka, 4 kuil utama dan berbagai keluarga di dunia persilatan. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak mendengarkan. Siapa yang bisa disalahkan? Keluarga Jiangmu. Membuatku mengerahkan puluhan ribu orang di Istana Dewa untuk menangkap kalian. Ini juga merupakan kehormatan bagi kalian. Cehu Tianyu. Kamu dihormati sebagai yang mulia, tapi malah membuat anak saya masuk penjara. Saya hanya ingin menuntut keadilan. Apa itu salah? Kamu memang tidak salah. Salahnya adalah anakmu yang melanggar hukum. Kamu tidak punya kekuatan untuk menginjak segalanya. Sedangkan aku, Chu Tianyu, punya. Apa kamu ingin? Menghabisi semuanya. Aku peringatkan kamu, keluarga Jiang di ibu kota, juga punya pelindung. Kamu, sudah tidak punya kesempatan mencari pelindung lagi. Shen Tu Luoying, beritahu saudara-saudara, tidak ada yang dibiarkan. Semua harta keluarga Jiang disita. Itu adalah kehormatan tertinggi. Kalian mau apa? Lepaskan aku.
Ayo kita pergi. Papa, tadi kamu keren banget. Seperti pahlawan besar. Seperti apa? Jelas-jelas seperti itu. Makan apa malam ini?